pun kita bekerja Kita gitu bekerja. buat teman-teman. Berarti attitude tadi ya. Iya. Iya, betul. Berikan yang terbaik karena siapa tahu di tempat kerja yang lama, Anda yang lama itu malah dapat proyek. Betul. Jadi bukan hanya sekedar indah-indah gitu. Iya, Karena di mindsetnya developer ya bisa indah ya banyak gitu. Iya, Tapi iya, yang betul, bisa ini memberikan nilai bisnis lebih tidak semua arsitek gitu. Ya, berarti Commercial approach. apa yang Selamat ketemu lagi audiens podcast A345. Ini kita masih di episode yang eh, bagaimana cara arsitek mendapatkan proyek ya. Tapi kalau sebelumnya itu khusus proyek pemerintah, yang sekarang proyek yang berbeda karakternya. Jadi proyek swasta dan developer. Jadi yang akan berbagi ya, yang akan berbagi adalah Mas Carlson yang nama studionya KSAD Architect, dan siang hari ini Mas Carlson akan berbagi tentang bagaimana sih studionya bisa mendapatkan proyek-proyek yang strategis tadi ya, yang menarik tadi. Monggo Mas Carlson, silakan Siap. sharing. Ini kursi panas ini. Terdakwa di tengah. Mulai dari mana ya? Cara mendapatkan proyek pertama ya? Betul. Oke. Proyek pertama saya itu sebelum mendirikan biro ya. Sebelum mendirikan biro, proyek pertama saya itu proyek dari teman, sama seperti Mas Doni, teman kuliah. Nah dari situ mungkin kliennya senang, akhirnya getok tular. Itu yang proyek personal ya, getok tular. Setelah itu justru malah saya merasa banyak yang kurang ya. Akhirnya saya cari melamar kerjaan gitu. Dari situ ketok tular itu ke temannya dia klien. yang lain. Setelah itu bekerjalah di salah satu developer. Nah, di salah satu developer yang cukup besar itu di inisialnya C. Sempat kerja ya Mas? Sempat. Oh, baru tahu nih aku. Di developer selama 5 tahun lah. Nah, di situ kerjanya inilah, maksudnya atasan saya minta 2, saya kasih 4 lah. Atasan saya pulang jam 5, saya pulang jam 7 lah. Saya dulu lebih banyak kenal sama satpam karena pulangnya lembur. Tapi sebenarnya dari bos-bos nggak ada yang menyuruh lembur. Ya, karena saya pengen yang saya kerjakan, tugas yang diberikan ini saya mau beri Yang lebih. terbaik ya, nggak Lu- sekedar Nggak hanya terbaik, saya beri lebih. ya. Belum nikah itu pasti. Belum. Belum nikah. Minta opsi 2, saya kasih 3, kasih 4 gitu ya, lebih. Nah, mungkin dari situ ya, setelah saya keluar atasan saya itu senang sama saya. Nggak Jadi nggak ditahan keluarnya. keluarnya ditahan. Nah, pasti. Tahan pasti. Beberapa kali. Iya. Beberapa kali, terus setelah mengajukan resign ada negosiasi baik. Iya. Akhirnya nggak jadi keluar. Iya. Ya, jadi itu ya. Jadi mungkin dimanapun kita bekerja gitu buat teman-teman. Berarti attitude tadi ya. Iya. Betul. Berikan yang terbaik karena siapa tahu di tempat kerja yang lama, Anda yang lama itu malah dapat proyek. Betul. Nah, mungkin itu yang bisa jadi ambil pelajaran pengalaman saya gitu ya. Hampir semua proyek saya ini sekarang yang setelah 16 tahun membuka biro adalah proyek dari tempat saya kerja saya dulu itu. Oh, jadi repeat order dari situ ya. Dari situ. Itu berapa persen, Mas? Dari total proyek KSAD misalkan. Mungkin 70% dari beliau itu. Oh. Dan itu tidak hanya dari satu atasan, karena dulu tempat saya kerja tuh saya melayani banyak atasan, Mas. Oke. Oh,
menyebut nama. Wah, nyebut nama. Saya Oh, nanti di sensor. Oh ya nanti disensor ya. Iya, Oke, iya, saya iya, iya. biar enak nyebut nama lah. Iya, iya, iya. Jadi Oh, jangan disebut terus tapi sensor terus. Mas. Dari awal sampai akhir kayak orang mati. Iya melayani banyak Iya, iya, iya. pimpinan. Nah pimpinan ini kan masing-masing menghandle developer masing-masing. Nah ini mungkin mereka semua happy setelah saya keluar. Ya dikenal lah, jadi dipanggil lagi. Iya, iya, iya. Tahu bagaimana dulu saya bekerja. Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya karena ini brandnya besar ya dan di seluruh Indonesia ada gitu ya, sehingga Mas Carlson juga direkomendasikan ke yang lain gitu ya. Betul. Berarti sama kayak Mas Doni, cuman tadi pemerintah ini developer Sepertinya gitu ya. begitu. Sama ya berarti ya. Jadi Iya. memang selama ini jarang berpromosi itu ya karena sudah ada. Sudah ada gitu, itu ya, ada. iya. Nah selain dari situ ya tetap yang tadi yang proyek-proyek swasta yang personal. Nah yang ini malah justru yang menurut saya bisa disaringkan adalah ini ya apa klien-klien yang personal itu merasa punya sparring partner, punya teman diskusi, gitu. Jadi kadang mereka tuh manggil hanya untuk Untuk brainstorming aja. brainstorming saja. Keputusannya balik lagi ke yang desain kita ya nggak apa-apa. Jadi sepertinya mereka hanya ingin memberikan Iya. setelah keliling, pengen curhat, Iya. punya pendapat, manggil kita, gimana nih ide saya, mimpi saya, terus kita hanya sebagai sparring partner ide gitu ya, second opinion. Setelah itu keputusan terserah kita gitu. Jadi sebetulnya yang ini yang saya dapat di klien-klien yang swasta yang saya tangani itu adalah kita menjadi teman mereka berdiskusi gitu. Itu yang dijaga. Jadi dalam artian ya yang kita sampaikan yang sebenarnya. Kalau menurut kita nggak bagus ya bilang nggak bagus gitu. Iya. Kalau kita bilang nggak cocok atau nggak suka ya terbuka saja. Mungkin itu yang dilihat klien, mereka merasa punya teman untuk diskusi gitu. Sehingga yang dihasilkan ya mungkin menurut orang lain nggak bagus, tapi menurut kita berdua, saya dengan klien ini yang terbaik buat kita gitu. Gitu sih. Dan itu harus ready setiap saat gitu Mas. Maksudnya pelayanannya itu sampai segitunya ya, maksudnya kan kapanpun owner ini ngajak diskusi gitu, Iya. langsung datang ya Mas Carlson ya. Iya, nah itu kalau klien-klien yang swasta itu kan mereka ada kerjaan ya Senin sampai Jumat dan kosongnya justru Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jadi Waktu sebetulnya istirahat. Jadi sebetulnya untuk saya nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi selama ini bagi saya yang berkecimpung di dunia proyeknya swasta, justru kadang Sabtu Minggunya tuh nggak ada, tapi tergantikan oleh hari lain sih. Jadi bagaimana kita mengatur lah gitu. Iya. Iya. Itu kan saya kan juga Swasta. enggak maksudnya Mas Carlson kan saya tahu kan juga enggak hanya dari di developer besar tadi ya, pernah juga ke luar negeri juga ya, kerja di situ. Apakah dari tempat kerja yang di luar negeri itu juga ada proyek yang di Mas Carlson diajak kolaborasi atau bagaimana? Ada juga ya. Jadi setelah di developer itu saya pindah di sebuah perusahaan konsultan di Singapura. Itu juga sama apa yang diminta ya pokoknya saya berikan yang terbaik lah, bahkan lebih lah. Nah setelah keluar ada teman yang mengajak collab proyek di Pineng. Ya karena dia tahu bagaimana saya bekerja ya akhirnya kerjanya tuh ini ngalir gitu karena sudah pernah kerja sama gitu. Iya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Doni ya kita nggak tahu rezeki datang dari mana. Bisa jadi tidak dari atas tapi justru dari teman selama ini kita duduk sebelahan gitu. Iya. Dan dia tahu bagaimana kita kerja dan menyelesaikan ya akhirnya dapat rezeki dari situ. Gitu. Dan itu sampai sekarang Mas.
sampai sekarang. Sampai Jadi ada beberapa proyek yang di luar sama dia gitu. Ya, 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 ya. Memang saya tidak jadi prinsipalnya, Ya, 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 betul. tapi Partner berpartner ya, gitu. ya, ya, ya. Karena kan bisa jadi kalau dia punya proyek di Indonesia itu kan Mas Carlson yang karena dikenal ya punya attitude yang baik, Amin. integritas macam-macam, sehingga Mas Carlson yang di terus ini aja kita kenal, sudah Iya. kenal, udah tahu karakternya gitu ya, 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 ya. Dulu dapat gelar yang dari luarnya itu waktu itu Mas, waktu kerja di sana atau gimana? Enggak dapat AA itu di sini Indonesia. Oh, di Indonesia. Kan salah satu syaratnya pernah ada pekerjaan yang di luar. Di luar. Meskipun belum terbangun. Meski kalau AA kayaknya harus sudah terbangun ya. Oh, kalau AA harus terbangun ya. Iya. Oh. Terbangun Iya. separuh juga nggak apa-apa kayaknya. Masih progres gitu. Progres nggak apa-apa. Kalau ini Mas Elon, secara general gitu, saya mau ke arah developer tadi ya, Eh, klien developer tadi. Suka dukanya apa kerja di punya klien developer gitu. Developer ini artinya apa? Mas Kason lebih spesifik mendesain apanya? Lebih sering mendesain apanya Ya, ya, ya. di developernya itu? em, pernah mulai dari nol juga pernah mulai dari lahan kosong. Kawasan ya, berarti Jadi set plan, master plan. mulai master Kita buat. plan Betul. sampai detail per unit, Iya. sampai fasum, sampai gerbang, kayak gitu kan Mas. Betul. Ya, 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 ya. Sampai tong Sampai sampah. brosur Iya. itu ya. Oh, kalau brosur enggak. Klien biasanya dia punya konsultan Ya, 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 ya. ini Apa, sendiri, ya, betul, grafis betul. gitu. Ya, betul, betul. Mereka kayak punya apa? Ciri gitu ya. Iya, Kayak punya template konsultan sendiri grafis lah. sendiri, Ya, ya, ya. ya, ya. Ya macam-macam Mas. Mulai dari lahan kosong, master plan, site planning, mulai dari yang puluhan hektar sampai yang site planning 1 hektar, 2 hektar, Cluster gitu ada. Justru dulu malah di tempat saya kerja di sana itu malah kerjaan kita banyaknya di master planning. Oh. Jadi di sana tuh master planning, lalu begitu mengerucut ke desainnya, ke rumah ataupun buildingnya, kita hire konsultan. Oh, Ya, gitu ya, ya. ya, ya. Nah, karena kita tahu di sana dulu di developer tahu bagaimana kebutuhan waktu kita mendesain master plan kan kita tahu ya, kita efisiensinya begini gitu, sekian persen. Jadi begitu saya jadi konsultan, kliennya developer, Paham ya. kita paham. Paham. Lontok bahasa Surabaya ini ya. Ya, ya, ya. Jadi apa yang kamu pikirkanku tuh saya sudah tahu. Ya, 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 ya. Saya pernah bikin gitu ya. Saya sudah bikin. Jadi kadang ya ada juga project di luar daerah gitu ya, ya di luar lah. Karena tahu saya pernah kerja di sana, jadi dia mintanya ya sudah kayak sana aja. Jadi mulai dari efisiensi, koefisien itu sudah Ya, ya, ya. agak mirip lah gitu. Ya, ya. Mas, karena Mas Carlson sudah istilahnya klien developer tadi itu sudah langganan ya bahasanya. Mas Carlson sudah di situ cukup pengalaman. Apakah itu juga mendatangkan proyek dari developer lain nggak? Iya. Gitu ya, karena kan sudah ya istilahnya terbukti gitu ya, sehingga developer yang lain kan wah kayaknya kita hire aja juga arsiteknya Developer ini. Developer ini itu, gitu. iya. Gitu berarti ya. Betul. Cuma ya kadang jadi ini juga ya, jadi senjata makan tuan juga. Jadi maksudnya kita nggak bisa bergerak bebas karena si klien yang ini pengennya kayak yang ini sudah jelas gitu. Padahal kita pengen Oh gitu ya. setiap Oh. lahan baru tuh kita pengen ada sesuatu yang baru gitu ya. Agak sulit gitu karena di mindsetnya mereka ya sudah kayak di developer itu. Padahal dua developer yang berbeda Dua ya. developer yang beda. Dia agak sulit sih. Ya mungkin di dunia komersial begitu ya. Di dunia komersial terutama developer ada concern-concern yang harus dijaga. Yang paling mereka jaga biasanya ini mau nggak mau kita market driven gitu. Ya, 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 ya. Jadi kita harus tahu marketnya bagaimana. Iya, Ya untuk proyek-proyek yang seperti ini ya desainnya market driven. Ya, ya. Ya, ya, ya. Makanya
di kantor harus ada proyek yang itu tadi, proyek yang yang private tadi, ya, karena untuk di situ yang bisa idealis gitu ya. iya, kesempatan untuk menjaga stamina Iya, beras ya. teksturnya di situ. Iya, ya. Karena di sini ya Kalau udah ini profit gitu ya. profit lah, Oh, ini market driven. idealis gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi tetap dua-duanya kita harus jaga itu, Iya, 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 kasih iya. yang terbaik. Iya, iya, iya. Kalau tadi kan sudah istilahnya sudah punya langganan dari developer tadi itu kan Mas ya, sekitar 70% dari keseluruhan itu ya. Untuk yang menjaring 30% ini apa yang dilakukan Mas Carlson Strateginya bagaimana untuk strateginya? nambah Nah, menarik yang 30% ini? yang personal itu terus terang selama ini juga getok tular. Jadi seringnya tuh eh, dengan Mas Carlson, ya saya dapat nomor Mas Dari dari sini. Pak ini, Ya, Pak ini dari ya, ya, C ya, ini ya. terus sampai Intinya berujung yang pernah jadi kliennya. Iya. Iya, 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 ya, ketok tular. getok Ya. tular semua. Gitu ya. Iya. Benar-benar nggak ada yang jarang sekali mungkin ya yang murni. Iya, kayak dari Instagram gitu Murni. Mas. Kan kayak sedih Saya juga punya lihat Instagram anunya dari ini gitu, maksudnya dari Facebook ya, gitu ya, menarik ya, gitu. ya, dari Beberapa banyak yang menghubungi Mas di Instagram. Iya, iya, iya. Baik Instagram kantor ataupun Instagram pribadi banyak yang menghubungi tapi nggak ada yang deal tuh. Yang itu justru yang getok tular tadi. Gendok tular tadi. Kebanyakan yang dari IG itu kita kasih penawaran, setelah itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Mungkin hanya ingin tahu Harganya. rate Iya, iya, harganya. iya, iya, iya. Tapi yang seringnya deal justru yang getok tular sih. Gitu. Apalagi ya yang mau di-share ya. Mungkin dari pertanyaan. Cara mendapatkan proyek ya. Ya saya rasa kembali ke itu tadi ya, kembali ke karena kan apa namanya pengalamannya Mas Carlson kan sebagai arsitek kan ditempa waktu di developer tadi itu ya kan. Terus kemudian dikenal di situ ya kan. Jadi Sebagai itu jadi modal yang iya, kuat sebagai ya. pribadi yang sekarang ini. Modal yang kuat Semoga. waktu memulai itu, wah sudah punya modal lah ini ya. Iya, Iya. iya. Karena Ya, kalau saya rasa kalau ndak punya seperti itu ya, ya itu memang beratnya di awal tadi untuk mendapatkan proyek-proyek awal karena kan nggak dikenal ya, belum betul, dikenal. betul. Ya mungkin jadi inspirasi juga mungkin bagi rekan-rekan Iya, iya, yang tapi sekarang betul. sudah bekerja di Betul sekali. konsultan desain gitu mungkin ya. Ini juga kan juga menurut saya loh ya, menurut saya juga yang mau lulus pun ini modal penting. Iya. Modal penting. Jadi Anda kan belum tentu juga habis lulus langsung punya studio sendiri kan. Iya, Bisa iya. jadi kan cari Bekerja. pengalaman dulu, bekerja dulu, nyari pengalaman, nyari ilmu, Ya, sambil kalau menurut nyari, saya harus nyari bekerja dulu. modal itu kan ya, nyari Iya. modal. Nah, Nah, ya ini Mas Carlson ini udah iya. contohnya. Disuruh 2 kasih 4. Iya. Iya. Walaupun gajinya kecil. Iya. Jangan diminta 4 dikasih 10, itu berlebihan. Itu berlebihan berarti nggak punya. Karena di situ kan kita proses belajar juga kan Mas. Betul, Ya, betul. ya. Saya selalu bilang ke karyawan ya karyawan saya yang fresh graduate itu kita kan belajar dulu di sini Iya. kan ya. Belajar dulu sehingga nanti ilmu kita bisa komplit gitu loh. Sekaligus Iya, iya, saya bisa tahu kamu ini attitude-nya seperti apa. Iya, Mungkin rasanya Malaksan dulu gitu ya. Ngerti kalau wah aku ngasih minta 2 sama Iya, Carlson yuk iya, dikasih lebih gitu ya. Ya. Iya. Wah ini oke nah ini Ya, gitu ya. ya. Di manapun sekarang kan kan Iya, ada dimanapun betul. ada program magang ya. Kerja ya, mulai dari magang aja sudah Kelihatan. Magang. Sudah Ataupun kelihatan. yang sekarang PPAR di studio Iya. kampus. Nah, itu harus dimanfaatkan. betul. Manfaatkan Kalau privilege betul itu. kalau Anda pengen kerja di studio yang Anda magang atau PPR di situ, ya tunjukkan attitude itu. Betul, karena nanti itu akan Penilaian tersendiri ya. punya peluang besar dan Iya. akan Iya, direkrut. iya. Penilaian Iya, tersendiri. betul. Oh, ini Bian pas kerja di sini dia oke. Betul. Iya. Malah bisa jadi ditawari ya. Iya, Jadi betul. ditawari. Bisa jadi ditawari. Bisa jadi ditawari, bisa jadi misalnya kita ada project, kita nggak sanggup, Iya. kita kasih ke dia Iya, karena betul. kita tahu, jadi Dia rezeki bagus, betul sekali, betul. bisa dipercaya kita lepas, kita kasih proyek, sangat memungkinkan. Iya, iya, iya. Dimanapun kita kerja buat teman-teman ya berikan yang Ya, terbaik lah. dimanapun, betul dimanapun. Bahkan ini juga saya ada proyek swasta ya. Ketika ketemu klien, lalu klien itu buat teman,
teman ini walaupun kita cuma punya waktu sekian 5 menit sekian menit ya manfaatkan waktu tersebut untuk menunjukkan kualitas kita itu sangat sangat berarti gitu. Karena biasanya yang klien-klien swasta ini ketemunya tuh nggak lama, Mas. Cepat-cepat gitu ya. Cepat-cepat tapi sering gitu. Oh. Iya. Tapi ini ke depan Mas, ke depan misalkan enggak tahu ya, ini pertanyaannya, apakah memang skemanya tetap begini atau mungkin Mas Carlson pengen yang private personal itu lebih banyak sehingga idealismenya lebih tersalurkan atau bagaimana kalau dari Mas Carlson? Ya, kalau terus terang masih mencari sih Mas. Ya agak aneh juga sudah sekian tahun masih mencari. Gak ada masalah sih. Gak ada masalah ya. Terima kasih loh Mas. Ya masih belum. Kalau pengennya ini pengen ya. Cita-cita inginnya tuh saya di proyek arsitektur bisa selektif gitu. Kita tidak lagi nunggu klien, tapi kita selektif klien mana yang cocok buat kita gitu. Pengennya kita yang milih. Jadi menolak proyek gitu ya. Kita yang milih. Bisa jadi menolak, bisa jadi saya sebagai pintu rezeki buat teman-teman juga kan bisa masuk. Oh ini cocoknya Mas ini ya, ini cocoknya ini saya lah. Tapi saya pernah ini dapat pintu rezeki dari Mas Carlson. Masjid Lombok. Oh, oke. Masjid Lombok itu klien saya cerita, kan saya tanya waktu ketemu, Pak dulu waktu menghubungi saya itu dari siapa? Tahu saya dari siapa gitu lah. Kalau ya saya pernah mendesain masjid gitu ya. Terus dia bilang dari Mas Carlson, karena kan itu juga developer kan. Jadi waktu Mas Carlson saya minta tolong mendesain masjid, nah Mas Carlson tuh merasa kayaknya kalau masjid jangan saya Pak, saya punya teman direkomendasikan saya. Saya iya. Terima kasih Mas Carlson. Terima kasih. Banyak kok yang saya rekomendasikan. Ada nomor saya kan ya? Ada. Justru harapannya sih pengennya sih ke depan begitu ya. Jadi lebih kalau yang tapi sebetulnya juga pengen ini juga pengen menunjukkan ke klien bahwa ada yang lebih pas gitu dari saya. Betul. Memang saya nggak bisa. Daripada saya bilang bisa terus nanti kecewa. Kalau kecewa itu, nah ini juga buat swasta nih. Apalagi yang klien potensial yang kita bisa lihat dia temennya banyak. Kalau kecewa itu rentetannya panjang. Harganya mahal. Sangat ini ya. Mungkin saya curiga klien tuh punya asosiasi ya. Asosiasi sama klien ya. Mereka linknya tuh cepat gitu. Jadi begitu di proyek A ada masalah, itu bisa jadi juga getok tular itu. Getok tular juga. Jadi getok tular berlakunya tidak hanya yang bagus, yang jelek juga bagus. Betul, memang harus dijaga. Betul, memang. Iya ini pertanyaan juga yang karena kliennya tadi developer ya. Nah itu beda sama pemerintah. Nah kalau developer itu apakah Mas Carlson juga sampai membantu pengawasan? Bukan sekedar ya, tapi betul-betul ikut mengawasi sampai jadi seperti ya intinya Mas Carlson menjaga desainnya Mas Carlson. Gimana? Nah kalau di developer, terutama developer besar, mereka punya in-house arsitek, project arsitek. Jadi untuk pengawasan by mereka biasanya, mereka yang banyak terlibat dan justru saya merasa sangat terbantu sih dengan adanya mereka sih. Dan kadang ini, terutama dalam hal teknis dan maintenance, dalam operasional mereka lebih, saya akui mereka lebih paham dari kita, dan kita juga banyak masukan. Dan ya kita harus akomodasi kebutuhan itu. Misalnya di tengah jalan, Mas Carlson ini railing ini sangat merepotkan ini nanti pas maintenance, bisa diganti nggak? Kenapa Pak? Ya misalnya mulai dari pembersihannya susah, detil-detilnya ya kita harus akomodasi gitu.
Dan itu saya banyak masukan dari project arsitek developer yang in-house gitu. Ya berarti ya kalau ada yang kurang jelas Mas Carlson diminta Layani, untuk ya akomodasi, support itu ya, support. sampai ke lokasi juga Ya, ya, supervisi gitu ya, ya betul, bantu sampai menyelesaikan selesai. ya. Betul. Sampai Mirip berarti menyelesaikan. nih sama Mirip. pemerintah Oh iya. tadi ya. Ngomong-ngomong soal mirip, ini Cuma Mas. mungkin prosedurnya tidak berliku-liku kali ya kalau yang swasta ya. Iya, mungkin lebih Lebih sederhana. sederhana. Sama ini Mas, developer juga simple ya, kayak pencairan dana termennya ya. Simple. Ya, kayak sama klien gitu kan ya, Iya. tinggal kirim Paling progres invoice ya. kita, invoice gitu ya. Itu aja ya berarti. Ya kadang kita sudah selesai, Pak, boleh, ini kan sebetulnya belum waktunya nagih, tapi saya boleh nagih nggak? Oh ya boleh. Ya, karena udah kena. Ya betul. Jadi tidak harus mengeluarkan bendel berita Ya. progres, berita Ya. acara progres itu enggak. Ya. Kalau ini Mas Kasan, untuk sama seperti tadi di proyek pemerintah ya, ada nggak contoh kasus yang kalau Mas Kasan tadi kan memupuknya dari waktu sudah masih bekerja ya, terus dipupuk sampai akhirnya mendirikan biro sendiri. Gimana mungkin dengan orang yang pengen punya klien developer gitu, tapi backgroundnya beda sama Mas Carlson gitu. Ya. Ada nggak? Ya, kan Pernah tahu tentu ini. kasus begitu nggak? Gitu. Supaya dapat klien developer Atau yang awalnya nggak seperti Mas Carlson ya. atau agak sulit memang. Ya. Gitu. Developer itu mindsetnya ini kebanyakan ya ini yang saya lihat pertama efisiensi. Jadi dia akan memilih konsultan mana yang memang dia punya faktor efisiensinya bagus gitu. Jadi misalnya lahan yang paling bisa menguntungkan gitu ya. Yang bisa memberikan Ngolahnya, nilai lebih ya, lah. betul. Kalau lahan 1 hektar ya kalau bisa menjadi nilainya sekian kali lipat dengan desainnya gitu. Yang dilihat bisnisnya begitu. Jadi bukan hanya sekedar indah-indah gitu. Karena di mindsetnya developer ya bisa indah ya banyak gitu. Tapi betul, yang bisa ini memberikan nilai bisnis lebih tidak semua arsitek gitu. Ya, berarti Commercial approach. apa yang harus dilakukan oleh teman-teman satu orang ini untuk dia bisa punya klien developer gitu. Ya Propose kah gitu? Pernah nggak kejadian propose terus suka developernya terus dipakai gitu? Ada. Pernah kejadian ya? Ada. Oh, oke. Nah, yang itu tadi dilatih ini commercial approach, pemikiran commercial approach. Betul. Jadi Itu yang nggak semua arsitek Kamu kalau punya. Betul. pakai saya, desain saya, ini akan betul. cuan gitu ya. ya, jadi arsitek-arsitek yang misalnya ada yang presentasi yang dipresentkan hanya tentang arsitektur, ya, betul. dibandingkan satu lagi yang dipresent di belakangnya dia ceritakan tentang Keuntungan. keuntungannya tidak hanya dalam materi ya, tapi saya nyebutnya commercial approach. Bahwa dia punya added value dari bisnis, bisa mengembangkan sekian dengan lahan-lahan sekian. Jadi ada perspektif yang membuat si developer, oh memang ini bisa jadi partner. Oke, karena nggak hanya sekedar arsitektur gitu. Dan saya rasa itu memang harus dipelajari dan seperti Mas Carlson ini punya modal yang sangat baik karena pernah kerja di developer besar. Jadi tahu seluk-beluknya. Ya, tahu kunci-kuncinya itu lah supaya developer itu melihat ya. Nah, sekarang kuncinya dikasih tahu di podcast ini. Oh, berarti ya. Atau mungkin ada kelas khusus untuk jadi karena saya rasa memang sulit juga kan, nggak ada juga buku atau apa yang membagian itu kan ya, nggak ada kan. Nggak ada. Saya juga taunya pas kerja di situ itu. Oh kalau kayak gini kamu rugi son. Ya 60%, 57% kamu rugi 3% lahan. Ya, dan itu kan rahasia perusahaan, rahasia developernya tadi kan mereka kan persaingannya juga ketat Bisa punya rumusnya gitu maksudnya. Iya, makanya daripada kamu misalnya bikin ini di sini, mending dipakai ini gitu. Ya.
Daripada kamu ngembangkan mall di sini ya mending bikin jalan dulu investasimu. Dari sini kan ini lahan ini akan hidup karena adanya traffic. Nah, pemikiran-pemikiran gitu kan pemikiran-pemikiran iya, yang iya, pernah iya, terjadi iya. di Itu Betul. makanya di Dan mereka pun kan ilmu itu kan dari pengalaman-pengalaman yang panjang tadi, yang panjang iya, tadi iya, iya, betul iya, ya. iya. Itu makanya di Surabaya Barat sana tuh ada jalan Ya, 3 lajur kanan kiri, betul. nggak ada apa-apanya Iya, kanan kirinya itu ya. iya, iya. Iya. Kan Dulu nggak ada yang nyangka juga kan Surabaya Barat yang dulu Iya. tempat buang jin ya katanya, Iya. bisa seperti ini kan itu karena Saya ilmu masih itu, inget ilmu. zaman dulunya kayak Iya, gimana itu nah, daerah sana. orang dikasih tanah kan nggak mau kan di situ. Iya, iya, iya. dulu tuh pernah ada ini kita mau membuat semacam apa waterpark lah dulu banget sudah kita desain waterparknya, tapi dari pimpinan waktu itu dari kamu mendesain ini lebih baik kamu mendesain jalan ini sehingga tercipta traffic dan ini akan menghidupkan waterpark Iya, ini. iya, Kalau kamu bangun ini sekarang Sepi. ini nggak ada jadi yang ke ini situ. akan Iya, sepi. iya, Nah, iya, iya. pemikiran-pemikiran itu yang Iya, memang iya, 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 iya. developer suka gitu. Betul, betul, betul. Commercial approach. Iya, iya, iya. Jadi berarti infrastruktur ya. Kalau pemerintah infrastruktur bener itu ya. Itu bisnis plan tadi. Bener Ya, lebih kayak mana anchor, Iya, mana iya, iya, destination, iya, mana Iya, yang iya, membuat iya. traffic, mana yang Oke, oke. menghidupkan, mana yang dibangun dulu di depan atau belakang, gitu-gitu. Sangat Iya, iya, iya. sebetulnya ini sih ya kontekstual lah, tergantung lokasinya di mana, di riset dan bagaimana dia mempengaruhi sekitar gitu Iya, lah. iya, iya. Gitu. Mas Carlson karena sudah pengalaman panjang di developer. Kalau Nggak kita panjang kita juga ini sih. kan kalau eh, ngelihat ya karakternya developer biasanya kalau membangun perumahan gitu ya. Kan pertama yang dijual kan yang kecil-kecil dulu, klaster yang paling jauh dulu ya. Terus nanti tahap kedua lebih dekat, lebih gede. Terakhir kan yang paling strategis di depan, Depan. paling gede. Memang begitu ya Mas ininya ya, kayak apa strategi bisnisnya gitu ya. Ya banyak faktor sih, tapi memang umumnya developer begitu. Karena dengan bangun di belakang dulu, nanti kan hidup ke depan Iya, ya. iya, iya, iya. Nanti di sini nilai harga tanahnya naik. Oh. Harga tanah iya, naik iya, iya. 2 tahun kemudian. Nah, sampai 10 tahun kemudian harga Oh, tanah ini iya. sudah 10 kali Dan lipat. itu yang premier ya, Iya. terakhir disimpan ya. Ada tabungannya gitu. Iya, 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 iya. Jadi ada istilah tabungan, ada istilah lahan daging mana. Iya, iya. Oh. Lahan daging mana, lahan tulang mana. Oh, tulang susah jual gitu. Oh, iya, Gitu, iya. gitu. Berarti lahan daging ini yang terakhir ya, Disimpan. yang Land bank yang gitu paling mahal terakhir ya, ya, ya. Karena ya karakternya begitu, termasuk kan kantor saya di perumahan kan. Ya. Jadi ya tahapannya begitu di perumahan saya yang saya juga tinggal ya begitu juga. Oh, memang begini ya strategi ya, 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 ya. Disimpan buat tabungan. Ya, ya, ya. Dan rata-rata kafling sudut juga terakhir ya Mas ya. Terakhir. Sudut juga Iya, ya, ya. karena susah laku sih itu. Susah laku. Malah susah laku ya kafling sudut ya. Iya, karena lahan yang sekian ratus kepotong GSP 2 itu GSP ya, ke GSP. depan. Ya, ya. Problemnya itu ya. Walaupun dia bisa punya dua Tapi biasanya kan malah dijual pintu. tinggi juga Mas. Ya yang seneng kafling sudut ya hanya arsitek sih. Oh. Karena kadang orang awam nggak tahu, dikira kafling sudut itu Iya. Kalau saya malah seneng. GSP-nya cuma satu, padahal GSP-nya loh enggak, Dua. GSP-nya keliling. Keliling. Dan sebetulnya sulit kan wajahnya dua soalnya Iya. kan. Kita biasa gambar tambak satu ya, sekarang jadi dua. Iya, ada dua. Iya. Walaupun dalam Harga sama. ada kasus-kasus enggak ya GSP-nya dibeli bisa gitu. Bisa gitu kan. Ya, beberapa Iya. tempat ada yang Beberapa tempat begitu. bisa gitu. Itu tapi nggak melanggar. Maksudnya berarti jadi 0 GSP gitu atau gimana? Ya, ya kalau melanggar Nggak ya tahu. melanggar. Tapi kan di dalam lingkungan perumahan Iya, itu ya, iya, ya artinya kan yang terganggu mungkin ya orang-orang segitu ya. Saya nggak tahu gitu gimana aturannya kalau gitu. Gitu. Oke, sudah 30 menit lebih. Ini terima kasih Mas Carlson. Terima kasih. Insight-nya Semoga luar bermanfaat. biasa lah inilah. Sangat apa ya? Saya rasa ini rahasia ini ya. Yang dibagi di sini jadi audiens Hanya ada di 345 yang masih mahasiswa dan
yang mungkin ya ini ya yang baru lulus, yang sekarang sedang bekerja, belum terlambat sih menurut saya ya, belum terlambat. Jadi apa yang di bagian Mas Carlson bisa diterapkan ya, Terapkan. diterapkan sehingga Demi nantinya bisa ya. demi masa depan yang Masa lebih depan. cerah gitu. Karena nggak sulit nyari proyek lagi nanti kalau kalau sudah buat studio sendiri gitu Iya, ya, iya. ya, ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya, ya. Ya itu terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih semua Mas Andi, Mas sama-sama. siapa namamu?